Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailuha min azabin nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa rahimakum. Kembali kita untuk tafakkur ya, zikir dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzkurullaha ala kulli hal atau kulli hin, bahwa Rasulullah itu selalu ingat Allah dalam segala hal. Bahkan dalam buang hajat, dalam juga Rasulullah berjima, itu selalu ingat Allah, sehingga semua itu ada doanya. Hadirin rahimani Allah wa rahimakum, kita melanjutkan fikih kita untuk menyelamatkan atau menyempurnakan ibadat kita, terutama sholat 5 waktu sebagai yakni tujuan utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan intinya untuk ibadat kepada Allah dengan ikhlas. Kita sampai kepada al-ightisal al-mustahibbah, yaitu mandi syar'iyah tapi di bagian-bagian yang disunahkan. Kalau kita mandi lagi janabah itu fardu ain, hadirin. Cuman ini yang bukan janabah, kita mandi yang sunnah saja. Satu adalah mandi tiap-tiap mau berjima, ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, mandi bagi orang-orang yang sakit istihadah, tiap mau sholat mandi dulu. Yang ketiga adalah mandi setelah orang itu semaput, tidak sadarkan diri. Yang keempat adalah mandi setelah kita itu menanam mayitnya orang musyrik. Lalu yang kelima ini yang belum kita jelaskan sekarang, yaitu al-ightisal lil iddaini wa yaumil arafah, yaitu mandi untuk dua idul atau dua id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan mandi Arafah. Ini sunnah, hadirin, bagi kita kalau mau berangkat untuk sholat id. Idul Fitri misalkan, itu kita disunnahkan untuk mandi besar. Atau juga sholat Idul Adha, itu mandi. Juga begitu kita itu ke Arafah tanggal 9, itu kita kalau haji itu harus hadir di Arafah, karena Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, bahwa haji itu intinya adalah hadir di Arafah. Kalau yang lainnya gitu masih bisa diwakilkan, tapi kalau Arafah ini intinya. Sama kalau sholat kita itu Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah itu dinamakan suratus sholat, karena tidak dinamakan sholat kalau orang tidak baca Al-Fatihah. Sampai-sampai sholat jenazah itu nggak ada rukuk sujudnya, tapi Fatihah. Lalu dasarnya 5 rawahu al-Baihaqi min tariqi Syafi'i an Zadan qal, yaitu sebuah riwayat dari Imam al-Baihaqi
Memang beberapa imam sampai 13 atau lebih itu pengumpul ahadits nabawi ya. Cuma yang populer itu 6 kutubus sittah, yaitu Bukhari, Muslim, Musnadnya Ahmad, lalu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. 6. Muwatta sebetulnya Masya Allah, cuman setelah munculnya beberapa a'imah ahli hadis itu Muwatta ini punyanya Imam Malik itu derajatnya agak ke bawah, itu termasuk di 13 itu, cuma yang paling utama 6 itu. Dari 6 itu yang paling utama Bukhari Muslim. Dari Bukhari Muslim yang paling utama, dan ini jumhur mengatakan Bukhari, sebagian mengatakan punyanya Muslim. Apalagi kalau mutafaqun alaih, kalau hadis itu disepakati oleh Bukhari dan Muslim, maka itu sangat kuat sekali sebagai landasan hukum setelah Al-Quranul Karim. Ini riwayat dari Imam Al-Baihaqi dari jalannya Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk imam yang di atas sebetulnya. An-Zadan qal, dari Zadan mengatakan, sa'ala rajulun aliyan radha anhu anil ghusl. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mandi itu. Qala iktasil kulla yaumin in syi'ta. Kata Ali, mandilah kamu itu tiap hari kalau kamu itu mau. Berarti mandi tiap hari itu sunnah saja kalau kita mau. Biasanya kalau kita banyak air ya, apalagi ongkep-ongkep pagi mandi, sore mandi kita. Tapi kalau daerah yang tidak ada air, kadang-kadang orangnya itu 2 hari, 3 hari baru mandi. Walhasil ittasil kulla yaumin in syi'ta. Mandilah kalian tiap hari kalau kalian mau, itu mubah. Wa qala la al-ghusl alladhi wal ghusl. Lalu penanya mengatakan, enggak ya Ali, bukan yakni mandi begituan, tapi mandi yang memang harus kita mandi, itu yang kita tanyakan. Qala yaumal jum'ah, yaitu mandilah kalian itu pada hari Jum'ah. Wa yaum Arafah, dan hari Arafah. Wa yauman nahr, dan hari Adha. Wa yaumal fitr, dan hari Idul Fitri. Jadi hadisnya itu jawabannya lengkap, yaitu mandi Jum'ah, mandi Arafah, mandi Idul Adha, dan mandi Idul Fitri. Itulah yang menjadi sunnah bagi kita. Lalu yang keenam, al-ghuslu min ghuslil mayyit, yaitu mandi setelah kita itu mandeni mayit. Kalau yang tadi itu adalah ada mandi setelah menanam orang musyrik, yaitu yang keempat itu. Karena Ali bin Abi Thalib lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, abah saya Abu Thalib telah meninggal, juga termasuk ayah angkatnya Nabi, tapi nggak mau Islam, itu mati ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan musyrik. Maka tanam, kata Rasulullah, tanam. Habis tanam disuruh mandi. Sudah ya Rasulullah, sudah tanam, mandi ya kamu. Cuman mandinya itu mandi sunnah. Ya ini mandi setelah menanam mayat, setelah memandeni mayit. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayitan falyaghtasil. Siapa yang telah ikut memandeni mayit, maka hendaklah dia itu juga mandi juga. Cuman perintah ini sunnah, hadirin. Yang ketujuh, al-ghuslu lil ikhram bil umrah bil haji, yaitu mandi karena umrah atau haji. Rasulullah itu memang begitu, kalau mau umrah itu biasanya Rasulullah itu salat duhur sama asarnya ditarik, lalu berangkat sampai di mana itu Bir Ali ya, itu masjid umrah. Rasulullah berhenti di situ, lalu mandi, dan barulah Rasulullah itu talbiyah. Nah, di sini ada hadis ini juga begitu haji. Li hadis Zaid ibn Sabit, yaitu Zaidnya, hadisnya Zaid ibn Sabit. Zaid itu terkenal penulis wahyu dan juga yang diminta untuk menulis Al-Quran oleh Abu Bakar dan Utsman adalah Zaid ibn Sabit, pemuda Madinah yang disuruh nulis oleh Rasulullah dan suruh belajar bahasa asing 3 hari dengan doa Nabi,
dapat karomah, nulisnya itu bagus, tidak ada sampai hari ini yang bisa nulis seindah tulisan daripada Z. Dan 3 hari itu bisa bahasa Persia, bahasa Romawi, bahasa ini, Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada lil ihlali waqtasalah, bahwasanya beliau itu melihat Nabi SAW. Jadi ini merupakan amalan Nabi, bukan ucapan Nabi, karena hadis itu adalah perbuatan. Pertama adalah ucapan Nabi, yang kedua adalah perbuatan Nabi, lalu yang ketiga takrirnya Nabi. Ini perbuatan Nabi. Tajarroda itu adalah melepas bajunya, liihlalihi waqtasala, untuk niatnya umrah atau haji, dan beliau itu mandi lebih dulu. Jadi mandi, habis mandi lalu pakai ihram, lalu menghadap ke kiblat, barulah mengatakan labbaik Allahumma al-haji atau labbaik Allahumma umrah. Berarti dia itu sudah muhrim. Yang ke-8, al-ghusl lidukhuli Makkah, mandi untuk masuk Mekah. Ini sunnah juga. Jadi kalau kita itu misalkan dari Indonesia langsung ke Madinah biasanya, lalu mau ihram, kita itu mandi dulu. Nanti mau masuk Mekah, kalau payah berpeluh, ya kita mandi lagi. Cuman kan sekarang kendaraan kalau kita pakai kereta itu 2 jam sudah nyampe. Dan beli dulu ya. Dulu kan lama itu. Karena itu 350 kilo. Tapi dengan adanya jalan yang mulus dan bis-bis yang bagus, itu sudah bisa ditempuh 5 jam dan berapa, tambah-tambah sekarang ada kereta, itu hanya 2 jam, itu sebentar saja. Cuma ya gitu, mandi untuk masuk Mekah itu sunnah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bidithuwa hatta yusbiha wa yaqtasil, bahwasanya Abdullah bin Umar itu tidaklah masuk Mekah, tidak menuju ke Mekah, melainkan pasti ditahan sampai di daerah Dituwah, yaitu tidur di situ bermalam dan paginya baru mandi. Ya kalau saya katakan tadi sudah kita mandi, ihram, lalu naik kereta 2 jam sudah nyampe, ya tidak usah mandi. Tapi kalau kita mau ambil sunnah seperti Abdullah bin Umar, waktu itu berangkatnya kan pakai onta, sehingga berapa hari dalam perjalanan itu bisa 3-4 hari sampai 5 hari dari Mekah menuju dari Madinah menuju Mekah. Sehingga tatkala sampai di Tuwah, beliau itu menghentikan kendaraannya dan berkhemah di situ, tidur sambil istirahat supaya besok masuk Mekah itu sehat. Di samping itu beliau itu mandi paginya itu, subuhnya itu. Jadi menjadikan sunnah. Kemudian dia itu masuk Mekah di siang hari, dan dia mengatakan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai hadirin, itulah mandi sunnah ya, tidak mandi tidak apa-apa, itu sunnah. Lalu sekarang sanian at-taharah bis-sa'id at-tayammum, yaitu kita bersuci dengan menggunakan permukaannya bumi ini, bis-sa'id, atau terkenal tayamum. Tayamum itu mupuk-mupuk, ya tayammum, itu arti bahasanya itu begitu. As-sa'id itu permukaan bumi ini. Jadi kedua-duanya dipakai, karena orang yang tayamum itu cari permukaan bumi yang bersih, lalu tangannya mupuk-mupuk gini kan, itu untuk ganti daripada wudhu. Masyru'iyati, lalu sekarang syariatnya. Qala ta'ala, dari ayat Al-Quran, wa in kuntum martha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Al-Maidah 6. Allah menyatakan kalau kalian itu sakit atau lagi dalam perjalanan, atau datang seseorang dari kalian itu dari ghaid, atau kalian itu lamas tumun nisa, yakni berjima.
mendapati air, fatayammamu sha'idan thayyibah, maka tayamumlah kalian itu dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum, yaitu usaplah. Kalau wudhu kan fasilu, basuhlah. Kalau ini usaplah muka-muka kalian, wa idikum minhu, dan kedua tangan kalian dari itu. Jadi tidak seperti wudhu ya, membasuh muka, kedua tangan, mengusap kepala, ini enggak. Ini cuma mengusap muka, lalu juga kedua tangan kita usap begitu. Lah ukurannya sampai mana? Yaitu hadis yang menjelaskan, hadirin. Memang ada riwayat seorang sahabi ya, membawa pasukan, lalu di malam hari itu dia ini ihtilam, keluar sperma, subuh, bingung dia itu, harinya itu sangat dingin. Lalu dia sholat dengan pasukan, dia berjamaah, dia ngimami karena sebagai amirnya itu Amr bin As itu. Tapi dia mau sholat itu bingung, dia itu akhirnya gulung-gulung seperti himar begitu. Karena dia mengenang bahwasanya himar itu kalau habis jima gulung-gulung itu. Dia gulung-gulung gitu. Lalu sholat bersama sahabat. Itu namanya itu apa itu ya? Itu dalam fikih itu yakni ijtihad, hadirin. Mengenal Al-Quran tidak ada ayat tayamum, waktu itu belum turun. Jadi mencari apa gantinya mandi. Tapi beliau itu ingat, wala taqtulu nafsaka, atau wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian itu membunuh diri kalian ya. Jangan membunuh diri kalian. Jadi kalau kiranya di pagi hari itu dingin, mandi mengakibatkan sakit dan mati nantinya, berarti kita akan bunuh diri. Atau orang itu ada luka di kepalanya, khawatir infeksi, mandi tak boleh, berarti dia itu kalau sengaja begitu bunuh diri. Ini Amr bin As juga begitu, meresapi ayat itu, wala taqtulu anfusakum. Maka kalau gitu, kalau saya mandi takut mati ya, baik gulung-gulung. Lalu datang Rasulullah senyum. Nah, kata Rasulullah, kamu sholat dalam janabah ya dengan pasukanmu. Iya ya Rasulullah, ini sudah turun ayat, yaitu ayat ini. Cukup kamu begini, walaupun kamu janabah, carilah tanah yang bersih, tepuklah dengan kedua tanganmu, lalu tiup atau digosok sedikit, lalu diusapkan ke muka dan kedua tangannya sampai pergelangan saja. Sudah beres katanya. Ini kisah turunnya ayat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sa'id at-tayyib tahuru al-muslim wa in lam yajidil ma'a asyra sinin. Sesungguhnya permukaan bumi yang bersih itu alat bersucinya kaum muslimin, walaupun tidak mendapatkan air sampai 10 tahun. Jadi tetap suruh tayamum, hadirin. Memang yang memerintahkan itu Allah, yang mengatur Allah. Kadang-kadang akal kita tidak sampai, tapi kita tetap samina wa ata'na. Seperti bajunya perempuan itu disuruh yang panjang leser. Kalau jalan kan kena najis. Cuman di dalam hadis kan habis najis tanahnya bersih, jadi najisnya itu dihapus dengan tanah yang bersih itu, sehingga dipakai sholat nggak apa-apa. Jadi berjalan kena najis, tapi habis najis kan kena soid ini, tanah yang bersih, bersih lagi, suci lagi, nggak masalah sih walaupun kotor di situ. Tapi karena Allah yang mengatur ya, kita samina wa ta'na di situ. Ini juga begitu, kalau kita itu janabah atau sakit, musafir dan sebagainya, nggak ada air, walaupun sampai 10 tahun ya tidak mandi, kita menggunakan Sa'id at-tayyib ini, permukaan bumi yang bagus, karena kata Rasulullah itu untuk 10 tahun pun tidak masalah, tidak mandi, tapi dengan itu apabila tidak ada air loh ini, kalau ada air batal. Lalu al-istibab al-mubihalah, al-asbab al-mubihah lahu, yaitu sebab-sebab yang dibolehkan kita itu untuk bertayamum. Yubahu at-tayammum indal ajzi an isti'malil ma'.
yakni dibolehkan seorang itu untuk menggunakan tayamum ini apabila waktu itu dia itu dalam keadaan lemah untuk menggunakan air, ada luka atau dia itu memang musim dingin khawatir mati atau sakit, karena agama ini tidak maksa, la ikraha fiddin, ittaqullaha mastata'tum, nggak ada paksaan. Kita suruh takwa menurut kemampuan kita, yasiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan kalian itu merepot-repotkan. Lifaqdihi au khawfi darar minal istimalihi limardin fil jisim au syiddati bard, yaitu apabila kita itu tidak mampu menggunakan air karena air nggak ada, kita cari-cari air nggak ada, atau kita takut zarar, ada mudaratnya kalau kita itu memakai air karena kita itu sakit, luka atau apa, kalau kena air bahaya. Orang yang habis operasi mata biasanya itu nggak boleh kena air sampai berapa hari, begitu harus kita ikuti. Jadi tidak boleh kita itu menyiram mata kita dengan air atau muka kita. Ausiddatil bard, atau itu karena waktu itu adalah dingin. Dasarnya an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala, Imran ibn Husain radhiyallahu anhu mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar, kami ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, dalam bepergian. Memang Rasulullah itu ya sering mukim, ya sering safar. Rasulullah itu sering bepergian. Allah pun memerintahkan kepada kita, fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin, berjalanlah kalian itu di bumi. Jadi memang diperintahkan, dianjurkan kita itu suruh berjalan, suruh riset, suruh melihat-melihat, bahkan suruh membuat ibrah bagaimana orang-orang pendusta itu oleh Allah dihabisi oleh Allah. Jadi boleh hadirin kita perjalanan kemana musafir gitu, malah itu perintah Allah untuk riset tujuannya dan menikmati nikmatnya Allah, nikmat sehat, nikmat duit, nikmat alam. Istilahnya itu adalah cuci mata, asal kita enggak kepada yang haram-haram itu. Jadi kita berjalan lebih-lebih lagi untuk ke Mekah dan Madinah. Wala tasuddur rihal illa ila salasatil masajid. Cuma jangan sampai kalian itu mengencangkan untuk bepergian, karena betul-betul menginginkan, kecuali ketika masjid ini. Jadi Masjidil Haram, An-Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kalau yang lainnya monggo, kepingin tahu Gunung Semeru, kepingin tahu Tumpak Sewu, wong Lumajang daru Tumpak Sewu, cuman Tumpak Sewu Selok Kambang ndak tahu ruh, karena ada yang gitu. Berangkat apa-apa, lihat mandi airnya ya apa, begitu. Rasulullah itu begitu sering bepergian, tapi umumnya bepergiannya itu perang atau bepergiannya itu adalah umroh haji itu Rasulullah. Karena muhimnya itu, yaitu kepentingan Rasulullah adalah untuk menebarkan agama Allah, dan waktunya sangat pendek, 10 tahun hadirin. Sedangkan di Medina yang di Mekah 13 tahun itu Rasulullah sibuk dengan tauhid saja, belum ada perintah perang dan lain-lainnya. Bahkan safar tidak ada di Mekah itu. Adanya Rasul masih kecil, belum diangkat menjadi nabi, itu safar tijarah ini. Dan tidak ada, yakni ada satu kali safarnya Rasul ke Taif, sama akhirnya diusir Rasulullah dan kembali. Justru Rasulullah mengirimkan sahabat ke Habasyah, ke Afrika 2 kali Rasulullah. Ya, akhirnya hijrah. Setelah hijrah itulah Rasulullah itu banyak safar. Rasulullah bin nasi faidah wa birajulin mutajilin. Lalu Rasulullah itu sholat dengan orang-orang, dengan jamaah, tiba-tiba ada orang mutajilah satu. Mu'tazilah ya. Maksudnya bahasanya Mu'tazilah itu dari kata uzlah, menjauhkan diri dari para sahabat, itu Mu'tazilah. Cuman Mu'tazilah di dalam masalah ini apa, di dalam masalah usul itu adalah orang-orang yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama keluar itu Wasil ibn Atta,
karena menjadi santrinya Hasanul Basri, terjadi dialog, dia tidak puas lalu menyendiri dan akhirnya dia itu Mu'tazilah itu. Waktu menentukan gimana kalau orang muslim melakukan dosa besar selain syirik, membunuh atau ini, apa dia itu tetap muslim atau bukan. Ahli sunnah mengatakan dia itu tetap muslim, cuman namanya usoh, durhaka. Iya itu. Kalau Mu'tazilah enggak, langsung itu kafir kotek sudah. Nah dia enggak, bukan Islam dan bukan muslim, ada di antara dua tempat, sehingga terkenal baina manzilataini, ada di antara dua tempat. Kalau mati belum tobat, dia itu kafir dan kekal di dalam neraka. Ini pendapat daripada Wasil ibn Atta itu. Akhirnya menyendiri dari Hasanul Basri dan akhirnya membentuk madrasah sendiri. Akhirnya terkenal lah itu, atau majelis ilmu sendiri. Itulah awal timbulnya Mu'tazilah itu. Akhirnya ditumpangi Mu'tazilah ini adalah oleh pendapat-pendapat dari Romawi, orang-orang yang ahli intelektual itu, sekuler dan sebagainya, maka tambah berkembang. Cuman kalimat Mu'tazilah di sini faida wa bi rajul mu'tazilin, yakni menjauhkan diri dari Rasulullah untuk tidak sholat. Faqala ma mana aka antusalli, maka Rasulullah bertanya, apa yang menghalangi kamu kalau tidak sholat berjamaah ini? Karena Rasulullah memang adatnya memberikan pelajaran kepada kita, tidak boleh gegabah untuk menentukan sesuatu. Entahlah kita itu ini tabayun, jadi harus kita itu tanya lebih dulu. Walaupun akhirnya orang itu salah, tapi kita tabayun dulu. Loh kenapa kamu kok tidak ikut kita? Padahal kan jamaah itu 27 kali timbang munfarid, lebih-lebih lagi imamnya Rasulullah. Qala asabatni janabah wala ma, ya Rasulullah aku kena janabah, yaitu ihtilam, dan tidak ada air ini, sehingga saya bingung menjawab. Sallallahu alaihi wasallam, alaika bisaid fa innahu yakfika, kata Rasulullah, bagi kami cukup dengan tanah ini, permukaan tanah yang bersih ini, itu cukup bagi kamu sudah. Tidak perlu mandi kalau memang tidak ada air janabah, cuman wudhu itu saja, ada tayamum itu seperti wudhu begitu. Lalu yang kedua, Jabir radhiyallahu anhu qala, Jabir mengatakan, kharajna fi safar fa asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'sihi. Kami, kata Jabir, keluar dalam perjalanan, lalu ada seseorang dari kami itu terhantam batu kepalanya ini dan luka. Entah dari apa ada yang nepil begitu ya, atau ada batu kuku jatuh mengenai kepalanya. Kemudian orang ini di malam hari itu mimpi keluar sperma. Jadi sudah siangnya itu kepalanya ini luka kena batu, ditambah lagi malamnya itu ihtilam. Wasalah ashabahu hal tajiduna li rukhsah fit tayammum, lalu bertanya kepada sahabat-sahabat, apakah ada rukhsah bagi saya untuk tayamum? Faqalu mana jidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma'. Lalu para sahabat mengatakan bahwasanya tidak ada rukhsah bagi kamu itu, sekarang kan kamu itu mampu untuk menggunakan air. Hadirin, berarti ini kita harus jeli ya, satu orang dalam musafir, yang kedua luka, yang ketiga adalah ihtilam. Jadi 3 perkara sudah menimpa dia, sudah musafir, sudah luka, yaitu ihtilam sekali, tapi ada air, kan air itu membatalkan tayamum, sehingga beliaunya ini bingung, lalu tanya ke sahabat-sahabat. Dan ternyata tidak semua sahabat itu faham dengan fikih, sebab jawaban mereka mengatakan nggak boleh, kamu kan mampu menggunakan air kamu itu, jadi tidak ada rukhsah bagi kamu itu, kamu mampu, ini ada air, gimana kamu? Berarti juga ayat tayamum itu sudah turun, yang sudah jelas mengatakan kalau kamu dalam keadaan sakit atau musafir atau dari ghaid atau telah menyentuh wanita, tidak kamu dapati air syaratnya. Lah ini didapati air, ada air, tapi dia itu ada luka,
perhitungan sahabat-sahabat nggak masalah lukanya itu mau kena batu sedikit kan, sehingga tidak ada rasa fakta salah famat. Lalu orang ini mandi langsung mati, hadirin, mati dalam mandinya itu karena lukanya tadi itu infeksi atau gimana, mati ya, atau kedinginan. Makanya bahaya kita kalau ada luka itu segera ya jangan diremehkan. Pokoknya ada luka itu segera ke dokter, rumah sakit untuk divisum, mungkin disuntik anti apa itu titanus dan sebagainya, dijahit itu jangan diremehkan itu, hatta di kepala terutamanya. Juga begitu kalau kita jatuh terasa sekuratnya sakit, segera pijet, carikan apa gitu koyo atau apa, walhasil jangan diremehkan. Khawatir itu nanti berarti menjadi asbab matinya kita atau lumpuhnya kita, jangan diremehkan. Jadi kalau kita keplicuk aja sedikit itu harus kita benekno, kalau enggak nanti kalau berlarut-larut Anda nggak bisa sholat nantinya, bisa stroke nantinya. Memang manusia kan Allah sudah mengatakan wa khuliqal insanu dhaifah, manusia itu lemah dalam segalanya. Ya kalau ruh kita itu pokoknya kita gagah, sombong, berani, kuat gitu, nggak ada, kita lemah. Sewaktu-waktu kita tertimpa sesuatu mati atau kita itu sakit permanen nanti. Ini mandi langsung mati. Falamma qaddimna ala Rasulillah SAW akhbirna bidzalik. Tatkala kami itu sudah sampai ke Rasul, akhirnya kami beritakan itu, faqal qatalahumullah, kalian telah membunuh saudara kalian, kalian akan dilaknat oleh Allah atau dibunuh oleh Allah. Jadi qataluhu, mereka itu membunuh dia karena fatwa yang salah tadi itu, yaitu memfatwakan gak ada jalan kamu untuk tidak mandi, kamu itu masih mampu menggunakan air. Nah, karena para sahabat mengatakan begitu mandi ternyata mati, Rasulullah mengatakan qataluhu, mereka itu telah membunuh dia. Qatalahumullah ala sa'alu itlam ya'lamu fa innama shifa'ul as-su'al innama kana yafihi ayatayammama. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, hendaklah mereka itu bertanya kalau mereka itu tidak tahu. Jangan mendahului jawaban, hadirin. Inilah kita itu harus begitu. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir kalau kalian tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu apalagi ragu. Kan memang penyakit kita subuhat dan syahwat. Ini termasuk subuhat. Ada perintah tayamum kalau tidak ada air. Nah ini ada air, tapi gimana ada luka, jenabat dan sebagainya itu tadi, musafir. Tetap sahabat menekankan untuk mandi, ternyata mati. Maka Rasulullah mengatakan mereka telah membunuh dia. Hendaklah tanya apabila tidak tahu. Lalu fa innama syifa'ul iyyi as-su'al. Maka sesungguhnya kata Rasulullah, obatnya orang iyi, orang yang tidak tahu itu bertanya. Peribahasa kita itu ya apa itu? Bertanyalah kita bagaimana itu supaya kita tidak sesat di jalan ya. Cuma ya tidak boleh terlalu banyak bertanya. Kita bertanya yang memang penting itu membantu kita. Innama kana, lalu Rasulullah menjelaskan kepada sahabat-sahabat sesungguhnya cukup begini, yaitu tayamum itu. Jadi memang kalau kita sudah takut ada luka sekecil apapun, takut kena air, jangan dipaksa. Lalu Amr bin As radhiyallahu anhu lama bu'itsa fi ghazwati Datas Salasil qal. Ini riwayatnya Amr bin As yang kita sebutkan tadi itu. Amr bin As tatkala beliau itu dikirim oleh Rasulullah untuk membawai pasukan dalam peperangan Datis Salasil, maka dia mengatakan ihtalamtu fi laila barida syadida al-bard, saya itu telah ihtilam di malam itu, di malam yang sangat dingin sekali. Fa asfaqtu in tasatu an ahlak, maka aku takut kalau aku mandi aku mati.
Jadi musim dingin ya Anda boleh tidak wudhu, boleh Anda tayamum kalau memang dingin ya, khawatir tidak enak nanti sakit. Dan ini Amr bin As begitu, dia itu musafir ihtilam, dingin yang luar biasa, air banyak, tapi dia takut kalau mandi membinasakan dirinya. Tayamum tuh cuma sholat itu biasa di sholat subuh. Kemudian saya itu tayamum, dan setelah itu saya sholat dengan sahabat-sahabatku sholat subuh. Falamma qadimna ala Rasulillah SAW dzakaru dzalikalah, tatkala kita datang ke Rasulullah, sahabat-sahabat itu mengkisahkan kepada Rasul tentang perbuatan saya. Faqala ya Amru shallaita bi ashabika wa anta junub. Ya Amru, kamu itu sholat dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan kamu junub. Fakultu dakartu qaulallahi ta'ala, ya Rasulullah, saya itu ingat firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian itu membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kalian. Jadi istimbat dari ini termasuk fakih itu Amr bin As itu. Ayat ini juga dipakai untuk haramnya merokok, hadirin. Apalagi sudah ditulisi rokok itu menjebolkan jantung dan paru-paru kita. Rokok itu banyak mengandung penyakit sarpon, penyakit macam-macam. Ini cuma di negara tidak dilarang, tinggal Anda sendiri kalau Anda muslim pakai ayat ini, jangan membunuh diri kalian, itu jangan. Berarti Anda kalau merokok bunuh diri. Apalagi dikatakan satu lencer rokok itu mengurangi umurnya orang itu berapa begitu. Itu pendapat saja hadirin ya. Maka haram dengan ini. Memang ada yang bertanya, gimana katanya kesehatan itu kalau di malam hari itu tidak boleh kita itu duduk di bawah pohon beringin, karena waktu itu tanaman terutama yang banyak daunnya itu mengeluarkan CO ya, CO2 ya, CO2. Kalau siang sehat mengeluarkan CO. Ini kalau kita tahu begitu diam ke sana, apa termasuk bunuh diri kita itu? Ini wallahu alam. Memang kalau sudah yakin bahwa begitu, ya jangan diam di bawah pohon-pohon yang rindang kalau di malam hari. Khawatir kita membunuh diri kita. Sebab Allah itu sangat rahimah kepada kita. Hidup yang sebentar ini betul dunia tidak ada artinya, tapi ini penentu hadirin. Kalau Anda gugur di sini ya gugur sudah, penentu. Makanya kita harus betul-betul ibadat kepada Allah. Sewaktu-waktu mania kita, yaitu panggilan mati kita datang, itu kita sudah siap, harus selalu siap. Kadang-kadang orang itu mati di kantor. Tadi ada di medsos itu mati lagi apa ini meringati Natal, lagi nyanyi-nyanyi langsung jerungkup, itu pastornya itu aja gitu. Memang tidak mandang tempat, waktu, zaman, umur tidak mandang. Itu kalau sudah maut datang itu. Oleh karena itu sebaik-baik kita itu jangan menjerumuskan diri, termasuk kita sekak mainan ini menjerumuskan diri, jangan. Kalau duduk di masjid gini hebat itu, karena Allah itu sayang kepada kita. Fatayamamtu tsumma sholaitu, maka saya tayamum ya Rasulullah, saya sholat. Fadhahika Rasulullah SAW walam yakul syai'a, maka Rasulullah itu tertawa dan tidak berkata sesuatu. Berarti takrir Rasulullah membenarkan Amr bin As, termasuk Masya Allah beliau itu memberikan cara untuk orang ijtihad ini. Jadi kalau sudah nggak ada di Al-Quran ini atau gimana, lalu ijtihad. Lalu di sini dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan permukaan bumi itu? As-sayyid al-ardu, as-sayyid itu adalah bumi. Wakil al-ardu at-tayyibah, yaitu bumi yang baik. Wakil wa kullu turabin tayyib, dikatakan juga semua tanah yang bagus. Turab itu tanah itu ya. Wafid tanzil fatayammamu sa'idan tayyiba, maka di dalam tanzil, yaitu dalam ayat yang diturunkan oleh Allah, bertayamumlah kamu itu dengan permukaan bumi yang baik. Kalau
Ishaq mengatakan as-sa'id wajhul ardi, bahwa sa'id itu adalah mukanya bumi. Wa alal insani ayadriba biyadaihi wajhal ardi, maka dalam manusia itu memukulkan kedua tangannya ini ke permukaan bumi. Wala yubali akana fil maudhi'i turab aulam yakun, dan tidak perlu dia itu memperdulikan apakah itu ada tanahnya atau enggak, apa berupa batu, pokok di mukanya bumi ini sudah. Bahkan banyak yang membolehkan di tembok, kalau perlu di punggungnya seseorang itu, di bajunya itu. Tapi semua itu mengandung turab, sebab lihat sa'id laisa wa turab, karena sa'id itu sendiri bukan turabnya itu. Innama huwa wajhul ar, itu adalah permukaan bumi. Turaban kana ghairahu, baik itu adalah tanah atau bukan. Qala walau anna ardan kanat kullaha sahra la turabun alaih, walaupun buminya itu semuanya itu batu, tidak ada turabnya. Al-mutayammimum yadahu ala dzalika sahra lakana dzalika tawuran idza masaha bihi wajha. Kemudian orang yang tayamum itu memukulkan tangannya itu ke batu itu, adalah itu menjadi alat bersuci apabila dia mengusapkan ke mukanya. Lalu sekarang sifatut tayamum, sifatnya bagaimana sifat model tayamum, karena ini ibadah itu sudah di stop. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm, jangan mengikuti kalau tidak ada ilmu. Man amila amalan laisa lahu min amrina fahuwa raddun, siapa orang yang beramal amalan yang bukan dari kami maka itu tertolak. Itu untuk ibadat. Jadi karena ibadat diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh nabinya. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qol, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, aznabtu falam usib ma, aku tertimpa junub tapi enggak ada air. Fatama'tu fi sa'id, maka aku golong-golong di bumi. Ammar bin Yasir ternyata yang golong-golong, ya, bukan Amr bin As, Ammar bin Yasir. Wasallaitu, lalu aku salat. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna kana yafika kada, sesungguhnya cukup bagi kamu begitu, yakni begini. Wadhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafihi al-arf, dan Rasulullah memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi. Wa nafakha fihi ma, lalu disebul keduanya. Tsumma masaha bima wajhahu wa kaffaihi, kemudian diusapkan ke mukanya dan dua tangannya atasnya ini. Cukup begitu. Maka di sini mirip dengan Amr bin As, cuman ada bedanya. Kalau perbuatannya Amr bin As yaitu faqih dan benar, yaitu istimbat dari ayat wala taqtulu anfusakum itu, sehingga beliau itu tidak mandi tapi tayamum. Tapi Ammar ibn Yasir ini gulung-gulung, hadirin, tidak tayamum. Mbak Imam waktu itu belum turun ayat tayamum, cuman beliau itu yakni istimbat, tapi salah istimbatnya itu. Ternyata oleh Rasulullah dibetulin, yaitu cukup kamu begini, artinya yang kamu lakukan tidak benar, yaitu mengenang onta ataupun kuda yang habis senggama lalu gulung-gulung itu. Jadi beliau itu niru begitu, cuma itu salah, jadi cukup begini kata Rasulullah. Begitulah sehingga orang-orang mujtahid itu ada yang benar, ada yang salah. Yang benar itu mendapat pahala lebih, yang salah itu enggak dosa, asal sudah dia itu ijtihad betul-betul itu, melihat di Al-Quran, di Sunnah, merenungi lalu ijtihad. Maka timbullah di tahun-tahun 200 itu a'imam mujtahidin seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i,
Ahmad bin Hambal, itu semua adalah imam-imam mujtahid dalam furu. Itu dasar-dasarnya ini tadi itu. Faidah, lalu faedahnya hadirin. Al-aslu fit tayammum annahu qa'imun maqamal wudu. Maka aslinya tayamum itu adalah pengganti daripada wudu. Oleh karena itu fayubahu bihi ma yubahu lil wudu. Maka dibolehkan dengan tayamum itu apa yang dibolehkan untuk orang yang sudah wudu. Ya, qiraatul Quran ini wa yajuzu qabla dukhulil waqti kama yajuzu al-wudu. Dan tayamum itu dibolehkan kita itu melakukan sebelum waktu sholat datang, seperti wudu dibolehkan begitu. Wa yusalli bi ma syaa kama yusalli bil wudu. Dan boleh kita itu sholat semau kita seperti sholat kita dengan wudu. Maksudnya sholat zuhur lalu ditunggu asar datang, sholat asar tanpa tayamum lagi, selama kita itu tidak batal. Cuman ada hal-hal yang membatalkan tayamum kita. Jadi kesimpulan faedah tadi itu, tayamum itu adalah pengganti wudu, sehingga manfaatnya ya seperti wudu, tidak ada bedanya. Bismillah. Seperti orang yang sudah wudu. Lalu naqiduhu, pembatalnya. Yang kudu tayamum, yang kudul wudu. Batal tayamumnya seorang itu seperti hal-hal yang membatalkan wudu. Kentut, buang air seni atau air besar, keluar sperma, tidur lelap, muntah dengan sengaja, batal seperti batalnya wudu. Wa kudu wahidan wujudul ma' liman faqadahu. Dan juga batal kalau air itu ada bagi orang yang ketiadaan air. Ya, tayamumnya itu karena tidak ada air. Maka dengan adanya air batallah tayamum. Yaitu saya sudah tayamum mau takbiratul ihram, ada air datang, batal tayamum saya, harus saya wudu begitu. Kecuali kalau orang yang sakit tadi itu, luka dan sebagainya, dingin, walaupun air ada, tetap tayamumnya itu sahih karena takut mudarat itu. Wa qudru ala istimali liman ajaza anhu. Bagi orang yang tadinya tidak mampu untuk menggunakan air, lalu dia mampu, berarti batal tayamumnya. Maksudnya misalkan saya luka, saya tayamum, ternyata luka saya dapat 3 hari sudah sembuh, maka batal tayamum saya kalau terus tayamum, harus mandi. Wa man min sholati fasahihun talzamuhu i'adatu. Dan sholat yang sudah berlalu semuanya itu sahih, tidak perlu diulangi lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safar. Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan ada 2 orang keluar dalam bepergian. Fahadaratis shalah wa laisa ma'huma ma'. Lalu waktu sholat datang tapi tidak ada air bagi keduanya. Fatayammama sa'idan thayyiban fa sholaya. Lalu keduanya itu tayamum dengan permukaan bumi yang baik, lalu keduanya sholat. Tsumma wajadal ma'a fil waqt. Lalu dia itu mendapatkan air di waktu itu. Maksudnya saya dengan teman saya nggak ada air ini, ya apa tayamum, sudah sholat berjamaah, sudah salam ada air, sedangkan waktu zuhurnya masih panjang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah harus kita itu mengulangi sholat kita dengan wudhu itu, atau sudah cukup, sudah selesai karena sholat sudah kita lakukan? Otomatis terjadi pertanyaan begitu. Lalu yang satu itu mengulangi wudhu dan sholatnya. Jadi wudhu lalu sholat. Walam yu'id al-akhar. Yang satu enggak sudah. Wong tadi sudah sholat saya, sudah sholat, ini sekarang baru ada air enggak, walaupun waktunya masih ada. Inilah fikih ya. Jadi kedua orang itu bertolak belakang dalam pendapat. Rasulullah SAW kemudian keduanya itu datang ke Rasulullah dan
menyebutkan itu. Ya untung ada Rasulullah, ada yang memutusi. Kalau sekarang kan nggak ada, kalau ada kita perselisihan yang begitu, yang bukan semacam ini, hal-hal yang lain, itu nggak ada Rasulullah, maka pendapat itu tetap dua nantinya. Faqala alladzi lam yu'id, maka Rasulullah itu berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya walaupun ada air, asabta sunnah wa ajza'atka sholatuk, yakni kamu telah tepat dengan sunnah, yaitu dengan sabda Nabi atau dengan contoh Nabi, dan telah cukuplah sholatmu itu, nggak usah diulangi. Dan berkata kepada yang wudhu dan mengulangi sholatnya, laka al ajru marratain, kamu mendapatkan 2 pahala. Jadi tinggi yang mana itu? Yang mendapat 2 pahala apa yang tepat dengan sunnah, yang tepat dengan sunnah hadirin. Loh, kenapa orang ini mendapat 2 pahala? Karena sholatnya itu yang satunya menjadi sunnah, Waimah sholat yang keduanya itu, yang keduanya menjadi sunnah. Kan banyak sahabat itu ngimami lalu makmum lalu ngimami, yaitu seperti Mu'ad bin Jabal, beliaunya itu makmum kepada Rasulullah sampai di kampungnya sholat lagi menjadi imam, maka dapat pahala 2 di situ. Ini juga begitu, mendapat pahala 2 karena dia itu sudah sholat dengan tayamum lalu mengulangi lagi sholat dengan wudhu. Insyaallah sambung lagi, tinggal sedikit punya waktu tidak memadai. Alhamdulillah, Allahumma ighfir lana wansurna wansur ikhwanana al-mujahidina fi sabili fi Palestin wa fi kulli makan, waghfir lana wa liwalidina wa lisairil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.